Chen Nan tidak tenang untuk beberapa waktu. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran emosional yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya mengantarkan kepalan tangannya ke meja teh kecil. Bintik-bintik cahaya keemasan menghancurkan meja kecil itu. Dia dengan tegas berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak bisa menyaksikan Nalan Ruosui berakhir sebagai domba di sarang harimau. Terpaksa saya harus bertindak. Namun, dalam beberapa hari sejak itu, Chen Nan tidak melihat Nalan Ruosui sama sekali. Dia belum mengunjungi Residence of Eccentrics. Chen Nan dalam hati cemas saat dia duduk dengan gelisah. Tiba-tiba iblis racun tua dengan serius, duduk di atas tembok dan berkata, idiot, hari itu, pada dasarnya kau seharusnya tidak menyuruhnya pergi sendirian. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus Anda perjuangkan sendiri. Chen Nan mengabaikan perkataan iblis racun tua itu, yang tidak masuk akal dan pergi dari Residence of Eccentrics. Dia pergi ke kamar buku-buku kuno perpustakaan kekaisaran lagi, berharap untuk mencoba peruntungannya. Dia berharap bisa bertemu Nalan Ruosui di sana. Tapi dia kecewa. Manajer ruang buku kuno memberitahunya bahwa Nalan Ruosui tidak pernah berkunjung dalam beberapa hari terakhir. Kemudian dia mengeluarkan sebuah buku kuno dari rak buku, lalu membacanya tanpa alasan. Tiba-tiba, desahan tua terdengar dari belakangnya, "Jie." Chen Nan hampir melompat karena terkejut. Dia berbalik dan menemukan bahwa itu adalah pria tua yang membawanya ke makam kuno bawah tanah. Tubuh bengkok pria tua itu terhuyung-huyung saat dia berjalan ke arahnya. Chen Nan gemetar ketakutan. Dia sangat menyadari bahwa lelaki tua itu memiliki aura kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam tubuh lamanya yang lemah. Dia sudah tahu sejak lama bahwa pria tua yang misterius dan menakutkan ini bisa membungkamnya kapan saja. Hehe, anak muda, jangan cemas. Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak membenci Anda. Jangan terlalu memikirkan hal itu. Saya sangat mengagumi Anda. Beberapa tahun ini tubuh Anda sudah memiliki akar spiritual, Anda dapat menarik kembali busur Hui yang tersegel, dan juga prospek Anda tidak terbatas. Dengan terkejut Chen Nan berkata, apa, kamu tahu identitasku? Meski sudah tua, aku tidak pikun. Saya tahu sedikit dari semua hal di ibu kota kekaisaran. Hanya saja, saya tidak peduli dengan urusan duniawi itu. Orang tua itu berkata, orang-orang hanya memiliki satu kehidupan. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi tidak lebih dari sekedar pengamat dalam hidupmu. Seiring dengan berlalunya waktu, orang-orang ini akhirnya tumbuh semakin lemah sampai tidak ada jejak yang tersisa. Chen Nan saat ini benar-benar terkejut. Ucapan lelaki tua itu mengutarakan niat yang tersembunyi. Sepertinya dia mengacu pada perselingkuhan yang melibatkan Nalan Ruosui. Chen Nan berkata, ya, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak lebih sebagai pengamat dalam hidup seseorang. Namun, saya tidak akan menonton teman-teman yang pernah saya jumpai menderita kemalangan. Lelaki tua itu tertawa, hehe, jangan emosional, kita ngobrol saja. Chen Nan agak khawatir tanpa tahu mengapa orang tua itu datang untuk menemukannya lagi. Pria tua itu tiba-tiba bertanya, anak muda, katakan padaku, apakah kamu ingin meninggalkan kekaisaran Chu? Ini, dia benar-benar terpana. Aku sudah memberitahumu, aku sangat mengagumimu. Aku benar-benar ingin melihat, tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki, dan kamu tidak perlu takut, aku tidak akan melukaimu. Baru sekarang Chen Nan mulai merasa yakin. Terlepas dari apa tujuan monster ini, dia pasti tidak akan melukainya pada saat ini. Kemudian orang tua itu berkata, ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di ibu kota kekaisaran. Anak muda, kamu harus dengan segala cara agar tidak bertindak impulsif. Saat Chen Nan mendengarkan, keringat dingin mengalir deras. Ketika akhirnya dia bangkit untuk pergi, dia mendengar lelaki tua itu berkata dari belakang, segera, saya mungkin bertanya-tanya di sekitar benua. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi mungkin suatu hari kita akan dapat bertemu lagi. Saat Chen Nan melewati taman kekaisaran, dia berhenti di jalurnya. Di antara tanaman hijau, tersembunyi dari pandangan, ia samar-samar melihat dua sosok yang dikenalnya. Jantung Chen Nan berdegup kencang. Dia bisa dengan jelas melihat penampilan kedua wanita itu. Yang pertama adalah Putri Sulung Chu Yue, sedangkan yang terakhir adalah Nalan Ruosui, yang secara mengejutkan tidak dilihatnya selama beberapa hari terakhir. Dia telah menyaksikan kemampuan Putri Sulung yang tidak biasa, jadi dia tidak berani melangkah terlalu dekat, takut terdeteksi. Dia tidak punya alternatif selain tinggal jauh dan mendengarkan dengan saksama.
Chu Yue memegangi tangan Nalan Ruosui. Sebenarnya, Sima Lingkong sudah sangat luar biasa. Tidak ada banyak anak muda di ibu kota kekaisaran yang mampu membandingkan dengan dia. Nalan Ruosui agak jengkel dan berkata, kamu benar-benar berbicara atas nama murid itu. Ruosui, kamu salah paham. Saya hanya ingin membahas masalah ini. Laki-laki semuanya serupa, laki-laki seperti apa yang tidak menyukai kecantikan, jawab Chu Yue sambil tersenyum pahit. Tapi aku benar-benar tidak memegang sedikitpun perasaan padanya. Nalan Ruosui diam-diam menghela nafas. Bagaimana jika aku sudah memiliki perasaan terhadap orang lain? Chu Yue menghadapi Nalan Ruosui dengan jujur. Aku sudah mendengar dari orang lain tentang hal yang terjadi di Residence of Eccentrics hari itu. Saya sudah menduga bahwa Anda hanya mengambil keuntungan dari Chen Nan untuk menolak Sima Lingkong. Jangan bilang kau benar-benar memiliki perasaan padanya. Nalan Ruosui menatap Chu Yue dan berkata, dan jika aku memiliki perasaan itu, lalu apa masalahnya? Chu Yue cukup terkejut. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa bersama? Bukankah ini benar? Jika kita berbicara tentang penampilan, dia jauh dari Sima Lingkong. Jika kita berbicara tentang kemampuan, maka itu lebih dari pertanyaan. Kekuatannya hilang. Bahkan kamu telah melakukan segala upaya, namun, tidak dapat menghasilkan keajaiban medis. Dia sudah putus asa. Selain itu, dia tidak dapat mulai berkultivasi dari awal. Ini adalah sesuatu yang sulit kamu dengar, tetapi ia saat ini sudah menjadi orang yang tidak berguna. Saya sudah tidak punya harapan untuknya. Kata-kata ini jelas menuju ke telinga Chen Nan. Meskipun mempertimbangkannya dari sudut pandang lain, namun kenyataan semua itu benar. Nalan Ruosui menoleh ke samping dan berkata, kamu tidak mengerti, tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya. Putri sulung berkata, Ruosui, kamu bermain dengan api. Tidak mungkin bagi kamu untuk bersamanya. Aku tahu, jadi selama beberapa hari terakhir, aku belum mengunjungi Residence of Eccentrics sama sekali. Sepertinya kamu pergi ke Residence of Eccentrics untuk mengobati penyakitnya benar-benar sebuah kesalahan. Untungnya, Anda belum masuk terlalu dalam. Waktu dapat mengatasi cuaca apapun. Dalam waktu singkat, Anda akan melupakan orang ini. Nalan Ruosui tiba-tiba menjentikkan kepalanya ke arahnya. Kamu tidak akan membunuhnya, kan? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Chu Yue yang elegan. Dia tersenyum. Kenapa aku harus melakukan itu? Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Ulang tahun ke-60 ayah, 3 hari lagi. Setelah ulang tahun ayah, aku akan memberi Chen Nan posisi resmi yang jauh dari ibu kota. Inilah yang terbaik untuk kamu, Sima Lingkong, dan Chen Nan. Chen Nan memperhatikan cahaya dingin di mata putri sulung dan tahu bahwa Chu Yue berencana untuk membunuhnya. Tidak mungkin dia akan memberinya posisi resmi jauh dari ibu kota. Sekarang dia sudah menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak memiliki nilai. Hatinya menjadi dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencana putri sulung yang luar biasa indah akan sebesar ini. Dan baru hari ini, ketika dia menguping pembicaraannya dengan Nalan Ruosui, dia menyadari betapa mengerikannya Chu Yue sebenarnya. Meski memikirkannya dari sudut pandang lain, Chu Yue tidak punya pilihan selain bersikap seperti ini. Putri sulung dan Nalan Ruosui berbicara untuk waktu yang lama. Dengan sudut pandang yang terpisah, Chen Nan melihatnya dengan sangat jelas. Sepanjang seluruh percakapan, Chu Yue terus berusaha untuk membujuk Nalan Ruosui menikahi Sima Lingkong. Para menteri yang tidak harmonis merugikan bangsa. Demi bangsa, dia harus meninggalkan perasaannya. Chen Nan samar-samar bisa melihat bayangan Tan Tai Xuan di Chu Yue. Mereka sama-sama cantik, sama-sama cerdas, dan sama-sama penipu. Akhirnya, Chu Yue berkata, ayo pergi ke kamarku. Kita tidak perlu tinggal di sini. Nalan Ruosui berkata, tidak, saya ingin sedikit tenang sendiri. Anda kembali dulu, oke. Chu Yue dengan enggan berbalik dan pergi. Kemudian Nalan Ruosui berdiri di pavilion. Dia bergumam, jika kamu dihargai, jika kamu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kilau air mata berkilau di sekitar matanya saat dia pergi dengan sedih. Chen Nan jelas menyaksikan semua ini, dia mengepalkan tangannya dan pergi juga. Sesampainya di luar istana kekaisaran, ia memasuki tandu. 2 barisan prajurit menjaganya di kedua sisi saat mereka menuju ke Residence of Eccentrics. Sekarang setelah dia mengetahui rencana mengerikan Chu Yue, dia baru saja menyadari tujuan sebenarnya dari para prajurit ini. Setelah kembali ke Residence of Eccentrics, Chen Nan samar-samar mendengar suara putri kecil.
Poison Bobo, beri aku satu. Iblis racun tua berkata, tidak. Sayangku tidak dibesarkan untuk konsumsi. Terakhir kali, Anda menangkap Xiao Jin dan Xiao Lu. Saya masih belum menemukan Anda untuk menyelesaikan masalah ini, namun Anda benar-benar kembali lagi hari ini. Poison Bobo, menurutmu apa ini? Ah, petasan. Apa sih yang kamu lakukan? Jangan nyalakan mereka. Sayangku akan sangat konyol. Bagaimana kalau aku memberimu satu ular kecil, oke? Tidak, aku mau 10. Ah, kamu membunuhku di sini. Ini semua jenis langka. Mereka semua sangat berharga. Ah, jangan nyalakan mereka. Saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah jeda, iblis racun tua berkata, ini, mereka semua ada di tas ini. Poison Bobo, kamu yang terbaik, hehe. Kamu gadis kecil, cepat dan pergi. Hehe, sampai jumpa, Poison Bobo. Anda tidak harus mengirim saya pergi. Saya akan datang secara teratur untuk melihat Anda. Iblis racun tua melolong dengan sedih. Setelah mendengar percakapan ini, Chen Nan dibelalak dan bermuka malas. Sang putri benar-benar menikmati makan ular. Bukan hanya itu, tetapi untuk tujuan memuaskan hasratnya, dia bahkan mengancam iblis racun tua. Ini benar-benar iblis kecil yang benar-benar pantas mendapatkan gelar seperti itu. Setelah beberapa saat, iblis racun tua muncul di atas dinding depan Chen Nan berada. Kemudian menceritakan tentang kemarahan yang baru saja dia selamatkan. Dia berkata, baru saja, penyihir kecil jahat yang tak berujung itu melakukan sebuah dekret kekaisaran. Ulang tahun ke-60 yang mulia kaisar akan tiba dalam 3 hari. Semua eccentric residents of eccentrics telah diundang untuk ambil bagian. Negara kecil akan mengirim 3 penunggang naga muda untuk berpartisipasi. Menurut beberapa rumor, mereka berencana untuk menunjukkan kemampuan mereka selama jamuan makan di depan semua pahlawan muda Kekaisaran Chu. Chen Nan bertanya, apa? Untuk apa itu semua? Iblis racun tua menjelaskan, negara kecil itu awalnya adalah negara bawahan Kekaisaran Chu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan mereka secara bertahap tumbuh. Mereka diam-diam mendapatkan dukungan dari kekuatan tanpa nama, dan sekarang ingin membebaskan diri dari kendali kerajaan Chu. Kali ini, mereka mengirim 3 penunggang naga muda sebagai demonstrasi kekuatan militer mereka ke Kekaisaran Chu. Jika bakat ketiga orang ini lebih besar daripada generasi muda dari Chu kita, itu akan sama saja dengan mencambuk dengan tegas kerajaan hegemonik Chu dengan tamparan keras di wajah. Chen Nan tampak acuh tak acuh. Itu bagus, berjuang untuk kebebasan bangsa mereka, saya mendukung ketiga pahlawan nasional ini. Iblis racun tua dengan gugup melihat sekeliling ke 4 arah. Nak, apakah kamu tidak ingin hidup? Bagaimana kata-kata ini keluar dari mulut Anda? Menurut beberapa prediksi, ketiganya sudah berada pada tingkat yang sangat minimum pada level praktisi peringkat kedua. Jenis kekuatan mengerikan seperti ini sangat jarang di kalangan generasi muda. Dari para eksentrik muda dari Residence of Eccentrics, saya khawatir hanya ada pria berotot Simalingkong yang mampu melayani sebagai lawan mereka. Baru saja, penyihir kecil jahat yang tak berujung mengatakan jika seseorang memiliki kekuatan untuk melawan 3 penunggang naga ini, Kaisar akan memberi mereka hadiah yang sangat besar. Andai saja kamu dapat memulihkan kekuatan. Ini memang kesempatan yang sulit didapat sekali saja. Pikirkan saja, jika Anda menggunakan Hui Bo untuk menembak naga keluar dari langit, seberapa baguskah itu? Itu akan menjadi tindakan kepahlawanan. Bagaimana mungkin Kaisar tidak berusaha untuk memikat kejeniusan semacam ini ke pihak mereka? Pikirkan saja, hehe. Kemudian iblis racun tua turun dari dinding dan kembali meneliti seni racun. Chen Nan berdiri di halamannya. Pikirannya tidak tenang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan mengambil keputusan, dia tidak akan lagi menyembunyikan kekuatannya yang hebat. Dia sudah tahu bahwa hati Nalan Ruosui mengakomodasi sosoknya. Namun, dia saat ini masih tidak bisa melupakan Yusin, juga tidak bisa memulai hubungan baru. Tapi dia masih memiliki pendapat yang sangat bagus tentang Nalan Ruosui. Mengingat bagaimana dia membantu mengobati penyakitnya setiap hari, dan bagaimana dia dengan sabar mengajarinya cara membaca setiap karakter, hatinya tergerak. Dia benar-benar tidak bisa menonton dengan kosong ketika Ruosui menderita kemalangan. Dia mendorong membuka gerbang halaman dan berkata kepada beberapa prajurit di luar, tolong segera laporkan kepada Yang Mulia Putri Sulung. Beritahu dia bahwa saya memiliki masalah mendesak yang perlu saya diskusikan dengannya. Para prajurit itu saling melirik, dan salah satu dari mereka buru-buru pergi.
Setelah sekitar 1 jam, dia mendengar suara Putri Sulung menyapa orang eksentrik di dalam kediaman. Chen Nan memasuki rumahnya dan mengeluarkan Hui Bo. Dia dengan ringan mengelus punggung busur yang hitam pekat dengan tangannya. Merasakan undulasi jejak yang berasal dari bau surgawi, ia mulai menggunakan keterampilan leluhur yang mendalam. Dalam sekejap, kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Hutan bambu di halamannya mengikuti gelombang kekuatan ini dan bergetar hebat tanpa henti, sampai semua dedaunannya terbanting ke tanah. Bintik-bintik cahaya keemasan redup keluar dari tubuhnya. Chen Nan dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat. Watak seluruh dirinya telah berubah dalam sekejap. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari dia beberapa saat yang lalu. Dia memperbaiki panah berbulu putih ke tali busur. Kaki kirinya ditekuk selangkah ke depan, kaki kanannya kembali. Tangan kirinya mengarahkan busur ke langit dan tangan kanannya dengan kuat menarik tali busur erat-erat. Cahaya keemasan menyebar ke segala arah. 1000 sinar cahaya indah memancar keluar. Hui Bo memancarkan sinar yang tak berujung. Cahaya luhurnya melampaui matahari surgawi. Chen Nan dan Hui Bo memiliki darah dan daging yang sama. Cahaya yang memancar dari makhluk mereka sama kuatnya. Kabut cahaya yang tebal mengelilingi Hui Bo. Seperti air, cahaya keemasan menggelembung ke arah panah berbulu putih. Angin bergemuruh dan dunia memucat. Gelombang kekuatan luar biasa menyebar dengan Chen Nan di pusat di seluruh Residence of Eccentrics. Semua orang eksentrik di Residence of Eccentrics merasakan gelombang yang sangat kuat ini, dan semua orang benar-benar hancur. Dengan bantuan kekuatan Hui Bo, kekuatan intens yang dipancarkan dari Chen Nan, pasti mencapai tingkat ahli peringkat 5 yang luar biasa. Putri Sulung juga merasakannya. Ekspresi tak terbayangkan muncul di wajahnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah itu dia? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar pulih? Setelah kekuatannya mencapai puncaknya, Chen Nan dengan ringan melepaskan jari-jarinya. Panah putih berbulu, seperti pelangi panjang yang menakutkan, berkedip dalam kecemerlangan yang menyilaukan saat menembus langit. Langit di atas Residence of Eccentrics bergemuruh dan bergetar. Panah keemasan dan bercahaya mencapai awan putih sebelum tiba-tiba meledak menjadi beberapa bagian. Sebuah letusan cahaya yang menyilaukan dan kuat muncul di langit, di atas ibu kota kekaisaran. Jejak yang ditinggalkan oleh panah emas selama pendakiannya, tampak seperti kilat yang bersinar dari langit, bersebelahan dengan Residence of Eccentrics. Semua orang memiliki ekspresi yang tak terduga. Semua ular, serangga, dan makhluk lain di halaman iblis racun tua berlari dengan panik dalam kekacauan. Naga terbang di halaman Sima Lingkong begitu ketakutan, ia bergetar seperti daun dan meringkuk di tanah. Chen Nan menjerit panjang ke langit. Suaranya mengguncang langit yang luas. Dia memasukkan panah berbulu putih kedua ke tali busur. Sekali lagi, angin bergemuruh ketika gelombang kekuatan luar biasa melonjak di seluruh Residence of Eccentrics. Kali ini, panah emas diarahkan ke tanah. Sinar itu meliputi panah bercahaya. Seperti naga emas, ia merusak permukaan bumi dan langsung menembus bawah tanah. Celah raksasa selebar 1 meter menyebar dari kawah yang ditinggalkan oleh anak panah. Seluruh Residence of Eccentrics bergetar hebat. Satu demi satu, rumah-rumah di dalam kediaman mulai runtuh. Gemuruh ledakan tak henti-hentinya bergema di telinga semua orang. Pada saat ini, semua orang di lingkar beberapa li dapat merasakan bumi bergetar. Semua orang sangat terkejut. Setelah sekian lama, semuanya akhirnya mulai tenang. Lebih dari setengah rumah di Residence of Eccentrics telah runtuh. Semua orang yang berdiri di antara reruntuhan itu ketakutan dan terbelalak. Akhirnya, pemandangan semua orang terfokus pada Chen Nan. Pemuda yang dulunya biasa ini tampaknya telah membuang tubuhnya dan bertukar tulang. Saat ini, ia memancarkan sikap yang hebat, mengintimidasi, dan mengesankan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi mulai menghormatinya di hati mereka. Iblis racun tua adalah yang pertama kali terbangun dari kebodohannya. Dia tidak dapat menahan tangisannya yang menyedihkan, "Ya dewa. Sayangku, siapa yang aku provokasi untuk menimbulkan amarah ini? Aku sudah cukup beruntung berada di dekat wanita tua sialan itu, yang menghancurkan rumahnya sepanjang hari. Saya tidak berpikir lelaki lain yang tampaknya jujur, pribadi akan lebih keji untuk benar-benar menghancurkan seluruh tempat tinggal ini." Sayang. Sima Lingkong memandang jauh dengan pucat. Flying Dragon-nya hancur dan terluka, daging sayap kanannya dibiarkan dalam keadaan berdarah yang menjijikkan. Ketika dia melihat bahwa dalang kriminal,
pembawa malapetaka, sebenarnya adalah Chen Nan, amarah membengkak di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia bahkan lebih heran. Dia iri dengan kekuatan tirani Chen Nan. Sebuah cahaya terang melintas di mata Chu Yue. Dia merenungkan sesuatu pada awalnya. Hari ini, dia bisa melihat kekuatan Hui Bo dengan kedua matanya sendiri. Kekuatannya yang luar biasa telah mengejutkan dirinya. Kekuatan ini, yang tidak satu pun lebih rendah dari para ahli peringkat kelima, berarti Kekaisaran Chu baru saja mendapatkan ahli luar biasa lainnya. Saat iblis racun tua menangis dan mengutuk, puing-puing bisa terlihat di atas kepala penyihir tua saat dia merangkak keluar dari reruntuhan rumahnya. Siapa yang menghancurkan rumahku? Betapa berani merencanakan melawan saya seperti ini. Benar-benar konyol. Jika Anda memiliki kemampuan, ayo bertempur 1 lawan 1 dengan saya. Dengan mengatakan itu, penyihir tua melayang di udara. Ketika dia bisa dengan jelas melihat pemandangan di depannya, dia tiba-tiba jatuh dari langit. Surga, ini bahkan lebih besar dari apa yang dapat dicapai oleh Magic Daoshi peringkat kelima. Sangat menakutkan. Sejumlah besar pasukan bergegas ke sini. Untuk sesaat, Residence of Eccentrics benar-benar berantakan. Chu Yue segera menyampaikan informasi kepada pasukan dan memerintahkan mereka untuk memblokir tempat itu. Setelah itu, dia mengirim pria untuk mengatur tempat tinggal baru untuk setiap orang yang eksentrik. Setelah sepenuhnya menangani semua masalah di depannya, Chu Yue membawa Chen Nan ke istana kekaisaran. Di ruang pribadi, dia memintanya untuk merinci semua acara yang baru saja berkonspirasi. Chen Nan, apakah kamu sudah memulihkan kekuatanmu? Tanya Chu Yue dengan suara lembut. Ya, sudah pulih sepenuhnya. Jawab Chen Nan dengan bangga. Itu keren. Kekaisaran Chu saya telah memperoleh eksentrik yang luar biasa. Kemudian Chu Yue bertanya, apakah ini masalah mendesak yang ingin kamu diskusikan kepada saya sebelumnya? Ya, aku ingin memberi tahu kabar baik ini kepada sang putri. Mengapa kamu menembak 2 panah dengan Hui Bo? Anda tidak hanya menarik kagum semua orang di ibu kota kekaisaran, tetapi Anda juga menghancurkan Residence of Eccentrics. Ketika kata-katanya mencapai topik ini, tatapan tidak senang muncul di wajah Chu Yue. Chen Nan menyeringai di dalam hatinya. Dia sudah menyiapkan kebohongan. Setelah aku memulihkan kekuatanku, ki vital di dalam tubuhku mulai terus berkembang hingga aku kehilangan kendali dan hanya ingin melepaskannya, jadi aku menggunakan Hui Bo. Panah pertama ditembakkan ke langit sehingga menghasilkan tampilan yang unik dan cemerlang. Saya khawatir ini akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi panah kedua ditembak di bawah tanah. Saya tidak berharap kekuatan panah emas akan sehebat ini dan benar-benar menghancurkan setengah dari Residence of Eccentrics. Tuan Putri, tolong hukum saya. Ekspresi sedih Chu Yue memudar. Dia tersenyum ketika berkata, tempat tinggal juga tidak begitu banyak yang hancur, selama kamu memulihkan kekuatanmu, bahkan jika kamu menghancurkan tempat itu lagi, itu tidak akan menjadi masalah. Setelah penyelidikan, Chu Yue menegaskan kepadanya masalah yang melibatkan 3 penunggang naga. Dia perlu memulai persiapannya. Dalam waktu 3 hari, jika tidak ada orang lain yang mampu menandingi ketiga orang itu, maka dia akan diminta untuk naik ke panggung menggunakan Hui Bo. Setelah Chen Nan mendengarkan ini, dia bertanya, jika kita melakukan ini, bukankah status resmi negara rahasia berubah dari rahasia menjadi publik? Tidakkah semua orang tahu? Chu Yue menjawab, kami hanya perlu menjadikanmu sebagai pejabat rahasia negara sebelumnya, karena kami perlu menyembunyikan kekuatanmu sehingga tidak ada yang akan berjaga-jaga melawanmu. Chu Yue dan Chen Nan berbicara untuk waktu yang sangat lama. Suasananya jauh lebih riang dari sebelumnya. Diam-diam Chen Nan tertawa dingin di benaknya. Akhirnya, dia berdiri dan membungkuk pada Chu Yue. Ada masalah ini di mana aku dengan sopan meminta bantuan sang putri. Oh, apa itu? Aku ingin mengambil Nalan Ruosui sebagai istriku. Bisakah sang putri tolong bantu saya dengan ini? Chen Nan tidak punya rencana lain yang lebih baik, selain mendorong dirinya sendiri ke atas panggung dan langsung bersaing dengan Sima Lingkong. Selama dia mampu untuk sementara waktu mencegah keluarga Sima dari meminta pernikahan, semua masalah sesudahnya akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Ini, Chu Yue mengerutkan alisnya yang halus. Dia menemukan ini agak sulit untuk ditangani. Jika Chen Nan telah mengajukan permintaan semacam ini di masa lalu, dia bahkan tidak perlu memikirkannya sebelum segera menolaknya. Tetapi masa kini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Sekarang, Chen Nan memegang Hui Bo setara dengan ahli peringkat 5 yang luar biasa. Lebih jauh lagi, diharapkan bahwa dalam waktu 3 hari,
namanya akan menggerakkan dunia. Adapun jenius ini, dia hanya bisa menyelidiki dan menenangkannya. Tetapi jika Nalan Ruosui benar-benar menikah dengan Chen Nan, itu pasti akan menyinggung keluarga Sima yang sangat berpengaruh. Ini adalah masalah rumit baginya untuk dipecahkan. Jenderal Agung Sima saat ini menggunakan putra sulungnya untuk mengangkat topik pernikahan. Dia sudah meminta restu kaisar ayahku, tetapi dia belum memutuskan. Saya akan melaporkan permintaan Anda kepada ayah saya dan memintanya untuk membuat keputusan. Meskipun Chen Nan tidak menerima jawaban yang pasti, sifat masalah sudah membaik. Sekarang nilainya hampir sama dengan keluarga Sima, kaisar terpaksa menjaganya tetap dekat dan tidak akan dengan mudah menyinggung perasaannya. Setelah dia meninggalkan istana kekaisaran, suasana hatinya jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah tiba di Residence of Eccentrics yang baru, dia langsung melihat dua mata merah darah dari iblis racun tua. Pria tua itu menatapnya dengan ganas seperti serigala. Chen Nan menjadi dingin. Dia berbalik untuk melarikan diri. Dasar bocah sialan, berdiam diri untukku. Anda menghancurkan Residence of Eccentrics dan menakuti semua sayangku. Saya perlu meracuni Anda 10.000 kali. Ambil ini, racun mayat pembusukan, ekstrak tengkorak derek mahkota merah, rumput patah hati, pelet pembentuk tulang, bubuk pemecah jiwa 7 langkah. Dengan tangan gemetar, iblis racun tua melemparkan banyak racun ke Chen Nan. Setiap kantong bubuk beracun meledak di dekat tubuhnya, membungkus seluruh tubuhnya dengan kabut racun yang sangat besar. Chen Nan dengan lantang berteriak, "Orang tua mesum, apakah Anda bermain serius? Cepat dan beri aku penawarnya." Tepat ketika dia membuka mulutnya, udara beracun tersedot ke dalam mulut dan lubang hidungnya. Dia merasakan dirinya tumbuh grogi. "Aku sudah mengatakan sebelumnya, aku harus meracunimu 10.000 kali. Mati, maka aku akan membangkitkanmu. Jadi aku bisa meracunimu sampai mati lagi," ucap iblis racun tua itu dengan marah. Kemudian Chen Nan tidak berani membuka mulut untuk berbicara. Dengan segenap kekuatannya, ia menggunakan keterampilan leluhurnya yang mendalam untuk digunakan. Bintik-bintik cahaya keemasan dan kilau keemasan pudar menutupi tubuhnya. Sebuah lingkaran emas tipis muncul dari permukaan tubuhnya, menghalangi kabut beracun untuk mendekat. Bersamaan dengan itu, dia buru-buru mengedarkan ki vitalnya berulang-ulang di seluruh pembuluh darahnya. Dia mulai memaksa sedikit kabut beracun yang dia hirup keluar dari tubuhnya.